wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai keterampilan medik pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorok di blok 19 atau blok indera. Pada keterampilan medik kali ini kita juga akan mempelajari tentang keterampilan pemeriksaan pendengaran dengan garpu tala atau tes garpu tala, dan juga pemeriksaan sinus paranasal dengan tes transluminasi. Pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorok bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak di organ telinga, hidung, dan tenggorok. Untuk belajar pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok, mari kita saksikan secara seksama video demonstrasi pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok berikut. Selamat pagi Bapak, saya Dr. Didit, dokter yang bertugas di Poli THT Rumah Sakit Universitas Mataram pada pagi ini. Bapak Azrul, berdasar anamnesis yang telah kami lakukan, maka kami akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, dan tenggorok Bapak. Pemeriksaan ini mungkin akan membuat tidak nyaman, dan apabila nanti Bapak merasa tidak nyaman, Bapak boleh sampaikan kepada saya, dan saya akan melakukan pemeriksaan ini dengan baik sesuai dengan prosedur, sehingga nanti dapat mengetahui apakah ada kelainan baik di telinga, hidung, maupun tenggorok Bapak. Saya juga akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran, dan juga beberapa pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kelainan sinus atau tidak. Jika Bapak bersedia, maka saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih. Silakan Bapak duduk di tempat pemeriksaan. Langkah selanjutnya kita melakukan persiapan alat. Alat yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan hand rub. Jika Anda memakai aksesoris, lepaskan aksesoris. Kemudian ambil alkohol dengan gliserin dan lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan WHO 2009. Setelah selesai, biarkan alkohol kering, kemudian kita memakai sarung tangan. Sarung tangan yang kita pakai adalah sarung tangan non steril, karena pada pemakaian sarung tangan ini hanya bertujuan untuk melindungi supaya kita tidak terkontaminasi. Langkah selanjutnya kita memakai lampu kepala. Teknik memakai lampu kepala adalah kendorkan pengunci pada sisi samping kanan dari lampu kepala. Kemudian pakai lampu kepala dan kencangkan pengunci pada sisi kanan kepala sampai terpasang erat di kepala. Kita coba tes lampu kepala dengan menyalakan dan kita fokuskan sinar, berkas sinar
lampu kepala dengan kita lihat dengan bantuan telapak tangan apakah lampu sudah fokus atau belum. Kira-kira diameter dari lampu kepala sebesar koin, sehingga kita nanti bisa melihat organ-organ pada telinga, hidung, dan tenggorok dengan baik. Langkah selanjutnya adalah persiapan pasien. Pasien dan pemeriksa duduk di kursi berhadapan, menyerong dengan masing-masing lutut rapat. Langkah selanjutnya kita melakukan pemeriksaan morfologi telinga. Morfologi telinga kita periksa dari inspeksi auricula. Kita mulai dari inspeksi auricula di sebelah kanan. Pada pemeriksaan inspeksi auricula, kita lihat ukuran, bentuk, dan posisi, serta apakah ada deformitas. Kemudian aurikular bagian posterior. Selanjutnya preaurikular, kita inspeksi apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada massa. Selanjutnya di bagian retroaurikular, kita inspeksi di daerah retroaurikuler. Pada inspeksi ini kita periksa apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian apakah ada tanda-tanda massa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan telinga pada sisi telinga kiri dengan meminta pasien menoleh ke arah kanan. Kita periksa mulai dari auricula, kemudian preauricula, kemudian retroauricula. Langkah selanjutnya kita lakukan palpasi auricula. Palpasi dimulai dari auricula. Palpasi secara seksama seluruh bagian auricula dari atas sampai ke bagian lobulus. Perhatikan apakah ada massa, kemudian nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan, Bapak? Tidak ada. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi bagian preauricula. Apakah ada nyeri tekan, Bapak? Tidak ada. Sama, perhatikan juga apakah ada massa atau tidak selain nyeri tekan. Kemudian kita palpasi juga bagian retroaurikular, terutama di daerah planomastoid. Apakah ada nyeri tekan, Bapak? Tidak ada. Selain nyeri tekan juga sama, perhatikan apakah ada tanda-tanda massa atau tidak. Pada palpasi kita lanjutkan dengan pemeriksaan apakah ada nyeri telinga atau tidak. Kemudian juga kita lakukan palpasi pada tragus untuk melihat apakah ada nyeri atau tidak. Anda bisa menanyakan kepada pasien ada nyeri atau tidak, atau bisa dengan melihat ekspresi wajah dari pasien. Ada nyeri, Pak? Tidak. Lakukan pemeriksaan yang sama pada telinga kiri. Ada nyeri, Pak? Tidak. Ini juga nyeri, Pak? Tidak. Ada nyeri, Pak? Tidak. Ya. Langkah selanjutnya kita menginspeksi meatus acousticus externus dengan cara menarik auricula ke arah posterior superior sehingga liang telinga menjadi lurus. Cara ini kita lakukan pada orang dewasa. Pada anak-anak kita tarik auricula ke arah infero-posterior. Kemudian lakukan inspeksi pada dinding dan isi dari meatus acousticus externus. Apakah ada cerumen dan tanda-tanda radang. Bila Anda bisa memvisualisasi membran timpani, maka lakukan inspeksi pada membran timpani. Apakah membran timpani intak atau tidak. Kemudian periksa warnanya, apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Dan juga lihat adanya refleks cahaya atau tidak. Apabila Anda kesulitan menginspeksi langsung, maka Anda bisa menggunakan bantuan corong untuk menginspeksi meatus acousticus externus dan membran timpani. Ambil corong dengan diameter ujung yang paling besar yang dapat masuk liang telinga. Tarik
telinga ke arah posterior superior seperti tadi, kemudian masukkan corong dan lakukan inspeksi pada meatus acusticus externus. Inspeksi pada telinga sebelah kiri dengan cara yang sama pada telinga kanan dan periksa apakah ada kelainan seperti yang kita lakukan pada telinga kanan. Anda juga bisa menggunakan bantuan corong untuk melakukan inspeksi. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan ulang meatus acusticus externus dan juga membran timpani dengan menggunakan otoskop. Seperti halnya kita memilih corong pada pemeriksaan di awal tadi, kita pilih corong otoskop dengan diameter ujung yang paling besar yang masih dapat masuk ke liang telinga pasien. Kemudian cara memegang otoskop adalah seperti memegang pensil. Nanti untuk menyalakan dan mematikan kita gunakan ujung jari atau jari telunjuk. Dengan cara yang sama, tarik ke posterior superior daun telinga atau aurikular, kemudian masukkan corong otoskop dengan perlahan-lahan, inspeksi mulai dari liang telinga, apakah ada tanda-tanda peradangan atau serumen. Kemudian kita mulai inspeksi membran timpani, kita periksa apakah ada refleks cahaya, kemudian dari bentuk kita lihat apakah ada retraksi. Bentuk normal biasanya membran timpani adalah konkav, namun jika retraksi maka membran timpani akan ketarik ke dalam, kemudian tulang-tulang pendengaran kelihatan menonjol. Selain itu kita bisa melihat kelainan lain. Jika terdapat cairan atau pus di dalam membran timpani, maka akan kelihatan menonjol atau gomban. Perhatikan juga warnanya, apakah ada tanda-tanda hiperemis pada membran timpani atau tidak. Kemudian dari struktur kita lihat apakah ada perforasi pada membran timpani atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan otoskopi pada telinga sisi yang kiri dengan cara yang sama. Dan perhatikan apakah ada tanda-tanda kelainan seperti yang disampaikan pada telinga kanan tadi atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsional pendengaran dengan cara pemeriksaan kualitatif, yaitu pemeriksaan tes garpu tala. Jika Anda memiliki satu garpu tala, maka pilih garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Pemeriksaan tes pendengaran dengan garpu tala pertama adalah tes Riener. Sampaikan kepada pasien teknik pemeriksaan tes Riener. Bapak, nanti saya akan menggentarkan garpu tala. Akan terdengar suara seperti ini. Bapak bisa mendengar? Nanti kalau saya letakkan di belakang, kemudian Bapak sudah tidak mendengar, Bapak bisa sampaikan atau Bapak bisa angkat tangan. Nanti akan saya pindah ke depan telinga, apakah Bapak mendengar lagi atau tidak. Nanti disampaikan. Akan saya lakukan pada telinga kanan dan telinga kiri. Bisa kita mulai ya Pak? Getarkan garpu tala dengan cara memetik ujung dari garpu tala, atau Anda bisa juga memukulkan pada siku Anda. Tapi jangan menggetarkan garpu tala pada benda keras karena akan merusak garpu tala. Untuk tes ini kita getarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di planum mastoid sebelah kanan pasien. Bapak kalau sudah tidak mendengar, tolong disampaikan. Masih mendengar? Jadi tes Riener positif karena sudah tidak mendengar di planum mastoid. Kemudian kita letakkan kira-kira 1 inci dari liang telinga, pasien mendengar kembali. Kita lakukan hal yang sama pada telinga kiri pasien.
mendengar lagi? Ya. Telinga kiri juga positif. Tes pendengaran dengan garis putaran selanjutnya adalah tes Weber. Tes ini digunakan untuk membandingkan hantaran tulang kanan dan kiri dari pasien. Sampaikan teknik pemeriksaan tes Weber pada pasien. Bapak, saya nanti akan menggentarkan garis putaran, kemudian akan meletakkan di bagian tengah-tengah kepala dari Bapak. Bapak sampaikan apakah antara kanan dan kiri mendengar sama keras atau lebih keras telinga sebelah sisi yang mana. Bapak sudah jelas, kita lakukan. Kanan dan kiri sama keras atau keras yang mana, Bapak? Sama keras, dok. Sama keras. Berarti pada pemeriksaan Weber didapatkan tidak ada lateralisasi. Pemeriksaan garis putaran selanjutnya adalah pemeriksaan tes wabah. Tes wabah digunakan untuk membandingkan hantaran tulang pasien dengan pemeriksa normal. Untuk teknik pemeriksaan bisa kita sampaikan kepada pasien terlebih dahulu. Bapak, tes untuk pendengaran dengan garis putaran selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan tes swabah. Tes ini dengan cara saya akan menggetarkan garis putaran, kemudian akan saya letakkan pada belakang telinga saya atau di mastoid saya, kemudian nanti akan saya pindahkan ke telinga Bapak. Kalau Bapak mendengar atau tidak nanti harap disampaikan. Kita mulai dari telinga kanan terlebih dahulu. Kita getarkan, kemudian kita letakkan ke planum mastoid dari pemeriksa. Setelah pemeriksa tidak mendengar, maka segera letakkan pada planum mastoid pasien. Tanyakan apakah masih mendengar atau tidak. Bapak masih mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Jika pasien tidak mendengar, maka masih ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan apakah pendengarannya memang pendek atau kemungkinan normal. Maka harus kita lakukan pemeriksaan dengan cara dibalik dari pasien ke pemeriksa. Kalau sudah tidak mendengar, tolong disampaikan, Pak. Ya, sudah tidak mendengar, kita letakkan secara segera ke planum mastoid kita. Dan pemeriksa juga sudah tidak mendengar. Berarti pada tes swabah telinga kanan penderita atau pasien sama dengan telinga kanan dari pemeriksa. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada telinga kiri pasien. Setelah pemeriksa tidak mendengar, letakkan dengan segera ke planum mastoid pasien. Tanyakan apakah masih mendengar atau tidak. Masih mendengar atau tidak, Bapak? Tidak ada mendengar. Kemudian kita balik dari pasien ke pemeriksa. Kalau sudah tidak mendengar, tolong disampaikan. Masih mendengar? Tidak. Pasien tidak mendengar, langsung segera kita taruh pada planum mastoid pemeriksa. Pemeriksa juga tidak mendengar. Pada tes wabah ini didapatkan hasil telinga kanan pasien sama dengan pemeriksa dan telinga kiri pasien sama dengan pemeriksa. Dari pemeriksaan tes Rina, Weber dan swabah, Rina kanan dan kiri positif, kemudian Weber tidak ada lateralisasi, dan tes swabah telinga kanan dan kiri penderita sama dengan pemeriksa, maka dapat disimpulkan secara kualitatif bahwa fungsi pendengaran pasien adalah normal.
pemeriksaan hidung dan sinus paranasal. Pemeriksaan pertama adalah inspeksi bagian luar hidung. Bapak, saya akan melakukan inspeksi pada bagian luar hidung Bapak. Saya akan menyalakan lampu. Jika Bapak silo, Bapak bisa memejamkan mata. Dari inspeksi kita lihat dari mulai pangkal hidung sampai ke daerah nares anterior. Perhatikan apakah bentuknya ada asimetri, kemudian apakah ada deformitas atau mungkin ada depresi dari hidung, kemudian apakah ada massa atau edema. Kemudian lihat juga warnanya, apakah ada tanda-tanda peradangan pada bagian hidung. Selain itu, Anda juga bisa melihat septum hidung dari luar dengan menginspeksi bagian nares anterior, apakah ada tanda-tanda deviasi pada septum hidung atau tidak. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan inspeksi pada proyeksi sinus maksilaris kanan dan kiri. Kita lihat apakah ada tanda-tanda asimetri antara kanan dan kiri. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, baik itu hiperemis ataupun edema. Kemudian juga kita lakukan inspeksi pada proyeksi sinus frontalis. Kita periksa hal yang sama, apakah ada tanda-tanda asimetri kanan dan kiri, kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi, baik itu hiperemis ataupun edema. Juga ada tanda-tanda massa atau tidak. Kemudian lakukan palpasi pada hidung. Kita palpasi dari hidung dengan seksama. Palpasi apakah ada nyeri atau krepitasi. Ada nyeri Bapak? Tidak ada. Kemudian lakukan palpasi pada proyeksi sinus maksilaris kanan dan kiri. Lakukan palpasi dengan seksama proyeksi sinus maksilaris kanan dan kiri. Tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Bapak, ada nyeri? Tidak. Ya. Selain itu, periksa apakah ada massa atau tidak. Kemudian juga dilakukan palpasi pada proyeksi sinus frontalis kanan dan kiri. Bapak, ada nyeri? Tidak. Tidak ada. Perhatikan apakah ada massa atau tidak. Pemeriksaan hidung selanjutnya adalah melakukan rinoskopi anterior. Rinoskopi anterior dilakukan pemeriksaan dengan bantuan spekulum hidung. Perhatikan cara memegang spekulum hidung. Pada saat Anda membuka, buka secara lebar sampai kafum nasi kelihatan. Namun nanti pada saat Anda mencabut, jangan ditutup secara sempurna. Sisakan beberapa mili sehingga tidak menjepit bulu rambut dan bulu rambut tidak tercabut. Baru ditarik. Untuk melakukan rinoskopi anterior, idealnya pada kafum nasi dilakukan dekongesti dengan aplikasi adrenalin atau pseudoephedrine pada kafum nasi sehingga konka yang edem akan terdekongesti dan kita dapat memvisualisasikan kafum nasi dengan baik. Teknik pemeriksaan rinoskopi anterior adalah pasien dan pemeriksa harus saling berhadapan, kemudian satu tangan memfiksasi kepala dan untuk mengarahkan, kemudian satu tangan memegang spekulum hidung dan memasukkan ujung spekulum ke vestibulum, kemudian spekulum dibuka. Kita inspeksi dari mulai vestibulum, apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak di vestibulum. Dan kita perhatikan juga apakah
persebaran dari fibrisenya merata atau tidak. Perhatikan dinding dari kavum nasi, kemudian isi, kemudian di bagian dinding medial kita bisa melihat septum, dan dinding lateral kita bisa melihat konka media, meatus nansi media, dan konka inferior. Pada konka media dan inferior, perhatikan apakah ada tanda-tanda edema atau hipertrofi atau tidak. Kemudian perhatikan pada meatus nansi media, apakah ada sekret, kemudian apakah ada polip atau tidak. Pada dinding medial, Anda perhatikan septum, apakah ada tanda-tanda peradangan, kemudian juga perhatikan apakah ada deviasi septum atau tidak. Di kavum nasi, di isinya juga Anda bisa perhatikan apakah ada tanda-tanda kelainan, baik tadi sudah disampaikan polip atau mungkin ada massa atau tidak. Kemudian lakukan rinoskopi anterior pada kavum nasi sebelah kiri. Periksa sesuai dengan pemeriksaan pada kavum nasi sebelah kanan yang sudah dijelaskan tadi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan transluminasi sinus paranasal. Pada transluminasi ini kita akan melakukan pemeriksaan transluminasi pada sinus maksilaris kanan dan kiri dan sinus frontalis kanan dan kiri. Untuk melakukan transluminasi sinus paranasal, maka lampu di ruangan harus kita matikan. Pasien diminta untuk membuka mulut untuk memeriksa sinus paranasal, yaitu sinus maksilaris kanan dan kiri. Bapak silakan buka mulut yang lebar. Kemudian letakkan pen light pada proyeksi sinus maksilaris kanan dan perhatikan apakah ada tanda-tanda terang pada palatum durum dari pasien. Pada pasien ini kita dapatkan palatum durum menyala terang sehingga transluminasi sinus maksilaris kanan kita dapatkan terang, dan ini menandakan tidak adanya cairan kental ataupun massa. Kemudian lakukan hal yang sama pada sinus maksilaris sebelah kiri. Pada sebelah kiri kita dapatkan hal yang sama, adanya sinar terang pada palatum durum dari pasien. Selanjutnya kita lakukan transluminasi sinus frontalis kanan dan kiri pasien. Untuk melakukan transluminasi sinus frontalis kanan, kita letakkan pen light di bagian medial dari mata, kemudian kita tutup lampu supaya tidak terang. Perhatikan daerah dari frontal pasien, apakah ada sinar terang atau tidak. Jika ada terang, maka transluminasi didapatkan terang, dan ini menandakan tidak adanya cairan dan kental ataupun massa. Kita lakukan hal yang sama pada sinus frontalis kanan sebelah kiri pasien. Kita dapatkan terang pada sinus frontalis kanan pasien, kiri pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sinus frontalis kanan dan kiri pasien. Untuk memeriksa sinus frontalis, kita letakkan lampu di inferior dari sinus frontalis atau dasar sinus frontalis di dekat dengan canthus medialis, dan sinar diarahkan ke arah medio superior. Kemudian kita bantu dengan menutup supaya tidak silo, dan kita lihat apakah ada sinar terang atau tidak di bagian sinus frontalis. Pada pasien ini kita dapatkan adanya sinar terang pada regio sinus frontalis kanan. Kita lakukan hal yang sama pada sinus frontalis kiri pasien. Kita dapatkan yang sama
Dari hasil pemeriksaan didapatkan terang pada sinus frontalis kiri pasien. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan mulut dan orofaring. Pemeriksaan mulut kita mulai dari pemeriksaan bibir. Bibir kita inspeksi apakah ada kelainan pada warnanya, kemudian apakah ada tanda-tanda kelainan kongenital, misalnya labiosisis. Kemudian kita perhatikan juga apakah ada tanda radang, massa ataupun ulkus. Pemeriksaan mulut selanjutnya adalah pemeriksaan mukosa bukal. Pemeriksaan mukosa bukal kita lakukan dengan bantuan spatula lidah. Pasien dibuka membuka mulut. Kita lakukan inspeksi mukosa bukal mulai dari depan di daerah bibir, kemudian mukosa bukal di daerah pipi. Kita perhatikan apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada ulkus ataupun massa. Kemudian sisi berikutnya juga sama, perhatikan mukosa bukal, apakah ada tanda-tanda peradangan, ulkus maupun massa. Selanjutnya setelah mukosa bukal kita lihat gigi dan gusi. Coba Bapak bisa menggigit ya, buka ya, seperti itu. Kita lihat giginya apakah lengkap atau tidak, dan pertumbuhannya apakah rapi atau tidak, merata atau tidak. Kemudian kita juga coba lihat gusinya, apakah ada tanda-tanda peradangan atau ulkus atau massa pada gusi ya. Selanjutnya kita periksa bagian palatum durum dari pasien. Pasien membuka mulut yang lebar, Pak. Kemudian kita inspeksi palatum durum dari pasien, apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada ulkus dan massa. Setelah itu kita periksa bagian dorsum lidah dari pasien. Bapak membuka mulut yang lebar, kemudian kita minta pasien untuk menjulurkan lidah. Kita perhatikan papilanya, persebarannya, ada kelainan atau tidak, ada tanda radang atau tidak, ada massa atau ulkus atau tidak. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah yang panjang, kemudian menggerakkan kanan dan kiri, gerakan ke kanan Pak, ya, kemudian ke kiri untuk melihat fungsi dari nervus hypoglosus. Pada pasien ini dapat bergerak ke kanan dan ke kiri dengan baik, sehingga tidak ada tanda-tanda parese nervus hypoglosus. Ya. Kemudian kita periksa juga sisi bagian samping kanan dan kiri lidah. Coba kita sambil bantu, kita lihat apakah ada peradangan ulkus atau massa. Sisi sebelah kiri dari lidah, ya, apakah ada ulkus, peradangan atau massa. Kemudian dasar mulut, Bapak bisa menekuk lidahnya ke arah belakang sambil agak menunduk ya. Kita lihat dari dasar lidah apakah ada tanda-tanda peradangan, ulkus maupun massa. Ya, di sini tidak didapatkan adanya tanda peradangan, ulkus ataupun massa. Langkah selanjutnya kita melakukan inspeksi pada orofaring. Bapak, saya minta untuk buka mulut yang lebar, lidah tetap di dalam. Saya minta rileks, lidah tetap rileks. Saya akan tekan lidahnya sebentar. Kemudian pasien diminta bilang A. Pada pemeriksaan orofaring kita inspeksi mulai dari linea medianya, apakah uvula berada di tengah, kemudian kita masuk ke dalam, kita periksa dinding orofaring, kita lihat mukosanya apakah ada peradangan atau tidak, ada jaringan granulasi atau tidak. Kemudian tadi kita minta pasien untuk bilang A yang panjang, kita melihat apakah uvula akan tertarik ke atas atau tidak. Ini digunakan untuk melihat adanya parese nervus
bagus atau tidak. Kemudian ke depan kita periksa dinding lateral kanan dan kiri, yaitu tonsila palatina. Tonsila palatina yang kita lihat adalah dari mukosanya apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Kemudian ukuran dari tonsilnya, tonsil apakah membesar atau tidak. Kemudian tonsil itu sendiri apakah ada pelebaran dari muara kita atau tidak, dan ada detritus atau tidak. Pada pasien ini kita dapatkan tonsilnya T1 dan sebelah kanan dan T1 sebelah kiri, yang pada pemeriksaan masih dalam batas normal. Setelah selesai pemeriksaan, kita singkirkan alat untuk dicuci kembali. Lepas lampu kepala, kemudian lepas sarung tangan, buang di sampah medis, dan kita cuci tangan kembali. Demikian video keterampilan medik pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu dalam belajar keterampilan medik pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok. Apabila masih ada pertanyaan seputar pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok, dapat Anda tanyakan pada instruktur masing-masing di setiap kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.